Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada masih di bab yang kelima, bagian yang terakhir atau hadis yang ketiga yang terakhir. Pada pertemuan yang sebelumnya 2 bulan yang lalu ya sudah kita bacakan hadis yang kedua, yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang pengutusan Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walahuma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Dan dari keduanya, siapa maksudnya di sini walahuma? Siapa? Ya, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ya, hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim, bukan Al-Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi walahuma, dan dari Bukhari dan Muslim, an Sahal ibn Sa'ad, dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Ini adalah salah satu cuplikan kejadian yang terjadi di perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang siapa melawan siapa? Para jemaah, ada yang ingat? Perang Khaybar itu perang siapa melawan siapa? Angkat tangan yang bisa, tapi nggak ada hadiahnya. Para jemaah, nggak ada di bukunya, nggak ada ya. Muslim, sahih. Muslim melawan orang-orang Yahudi. Di Khaybar itu markasnya orang-orang Yahudi. Kalau ditaklukkan markasnya, maka yang lain gampang istilahnya. Baik. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, bisa dicatat ya. Jadi tahun ke-7 Hijriah, masa-masa gencatan senjata antara orang-orang muslimin dan orang-orang Quraisy di Mekah, atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau diserang Khaybar, kaum musyrikin Mekah nggak bisa bantu. Kenapa? Karena lagi perjanjian damai. Nah, gitu. Kesempatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang orang-orang Khaybar. Dan ajibnya para jemaah, perang Khaybar ini terjadi setelah 3 hari Nabi baru selesai dari perang sebelumnya.
Jadi baru sampai habis perang berangkat lagi setelah 3 hari. Lihat bagaimana kekuatannya para sahabat. Kalau kita mungkin habis safar sepekan mungkin capek dulu ya. Itu cuma safar doang. Para sahabat perang para jamaah, bukan hanya sekedar safar. Dan perang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Dulu ada yang berjalan, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, jauh perjalanannya. Balik berangkat lagi. Subhanallah. Jadi makanya enggak heran kalau pahala mereka sangat luar biasa. Mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Besok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan bendera perang. Ar-raya di situ adalah bendera perang. Jadi dari zaman dahulu ini biasa menggunakan bendera-bendera itu untuk perang. Dan salah satu bendera di situ adalah bendera komandan perangnya yang akan mengomandani atau menjadi panglima perang pada saat peperangan tersebut. Nah, besok kata Nabi akan diberikan bendera perang ini kepada rajulan, seseorang nakirah. Jadi nggak disebutkan siapa nih yang mau diberikan. Dan keistimewaan orang ini para jamaah, yuhibbullaha wa rasulahu. Orang ini cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Wa yuhibbullaha wa rasuluhu. Dan Allah cinta sama dia dan Rasul juga cinta sama dia. Nah ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya dikisahkan, makanya di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaftahullahu ala yadayhi. Lewat tangan orang ini Allah akan memenangkan peperangan besok itu. Jadi setelah beberapa hari orang-orang Khaybar itu punya banyak benteng para jemaah. Ya. Punya banyak benteng dan sangat susah untuk ditaklukkan. Sehingga kata Nabi SAW, besok ini akan dimenangkan oleh orang yang aku akan berikan bendera perang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Dan semalam suntuk itu para sahabat membicarakan, ya siapa nih yang mau diberikan besok. Sehingga kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bendera perang ini, beliau menampilkan dirinya, ya salat menonjolkan dirinya kepada Nabi, pengen gitu. Ini Umar dikasih pengen. Dan beliau katakan, baru pertama kali saya pengen jadi pemimpin pada saat itu. Bukan haus kekuasaan, bukan, keutamaan yang sangat luar biasa, mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya dan memenangkan peperangan melalui tangannya. Keutamaan yang sangat luar biasa. Ya berbeda dengan zaman sekarang para jamaah, pengen jadi pemimpin bukan untuk urusan agama. Ya. Kalau zaman dulu nih pada saat itu Umar pengen jadi pemimpin para jamaah. Karena apa? Karena keutamaan yang sangat luar biasa. Begitu juga para sahabat yang lain pengen dia yang diberikan apa? Bendera tersebut. Karena tadi keutamaannya apa? Dapat cinta Allah, dan orang ini direkomendasikan oleh Allah, dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan akan memenangkan apa? Peperangan. Falamma asbahu, maka keesokan harinya qadau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepet-cepetan gitu. Ya. Karena apa? Karena pengen dia yang dikasih. Kulluhum yarju an yurqaha. Semua mereka itu pengen dikasih bendera perang itu. Siapa sih yang gak pengen para jamaah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Semuanya tentunya kita pengen. Begitu pula para sahabat. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Nah, ini para jamaah. Jadi istilah kata kalau zaman sekarang itu, meskipun kalau udah rizki, meskipun diam aja itu dapat gitu. Ali nggak ada di situ. Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang lain ada, semuanya pengen, semuanya menonjolkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqil, kemudian dikatakan kepada Nabi, huwa yashtaki ainai. Dia sedang sakit mata wahai Rasulullah.
Matanya disebutkan bahwasanya Ali saat itu bengkak sampai nggak bisa melihat. Ya. Sampai apa? Sampai nggak bisa melihat. Sampai-sampai diutus oleh seorang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib dan dituntun. Karena apa? Nggak bisa melihat. Sekali lagi, kalau udah rezeki para jamaah jangan khawatir, pasti dapat. Ini Ali bin Abi Thalib nggak bergegas, nggak menonjolkan diri, cuman dia mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi ini salah satu juga keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal di situ sahabat semuanya pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Ali bin Abi Thalib dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, direkomendasikan bahwasanya dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala dan cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arsalu ilaih, kemudian diutuslah seorang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi, maka di sini syahidnya adalah fa'utiya bihi, dibawakan, didatangkan Ali itu. Dia tidak bisa datang sendiri karena matanya bengkak, tidak bisa melihat. Didatangkan Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu, kemudian Nabi SAW meludahi matanya Ali bin Abi Thalib dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, dengan berludah kemudian berdoa kepada Allah sembuh. Maka kata perawi, fabaro'a ka'allam yakun fi wajah, sembuh seperti seolah enggak pernah sakit. Luar biasa ya. Kalau dokter zaman sekarang dia mungkin ada sisa-sisanya ya kan, misalkan dioperasi atau apa, ada sisa-sisa. Tapi ini keutamaan mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh seperti sedia kala. Fa'atahu rayah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera perang tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi ini adalah keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Tadi apa keutamaannya para jamaah? Yang mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua apa? Barusan kita sebutkan memenangkan peperangan yang akan terjadi melawan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian faqal, Nabi SAW berpesan, unfud ala rislika, maka berjalanlah santai-santai, maksudnya jangan tergesa-gesa pada Ali bin Abi Thalib, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau sampai di pelataran benteng mereka. Jalan aja, karena termasuk para jemaah perang Khaybar ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti menang. Maka ketika perang Khaybar, Nabi SAW nggak ada utus mata-mata, nggak ada pakai taktik-taktik yang lain, berjalan saja. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatih. Ya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan engkau akan mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Nah, di situ di Khaybar itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali dan pasti menang. Ini makanya di antara orang-orang yang tidak ikut pada perang sebelumnya dilarang ikut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Kenapa? Karena perang sebelumnya nggak mau ikut gitu. Ketika tahu Nabi pasti menang di perang Khaybar, mereka pengen ikut untuk perang tersebut, namun tidak diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kamu sudah sampai wahai Ali bin Abi Thalib di pelataran mereka, tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian dakwahkanlah mereka kepada Islam, ajak dia masuk ke dalam Islam. Jadi rata-rata peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama kali diajak adalah Islam dulu. Kalau mau Islam nggak jadi perang. Ya. Aslim taslam, sebagaimana surat-surat yang dikirimkan kepada para raja-raja pada saat itu, masuk Islam kamu selamat. Kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah, perang. Jadi nggak langsung berperang. Wa akhbirhum
bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Setelah engkau dakwahkan kepada mereka Islam, maka kalau mereka masuk Islam, kabarkan apa-apa saja yang diwajibkan kepada mereka dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah satu orang melalui dirimu. Sini perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah melalui tanganmu, bukan engkau yang berikan hidayah. Jadi Nabi tidak mengatakan kalau seandainya engkau berikan hidayah kepada seorang di antara mereka, tidak. Tapi tetap yang memberikan hidayah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang dai atau seorang yang menyuruh kepada Islam, dia hanya bisa memberikan petunjuk saja, memberikan yang namanya hidayatul taufik, beri jalan saja, al-irsyad, memberikan oh ini loh yang benar, ini Islam loh begini dan seterusnya. Adapun dia mau masuk Islam atau dia mau melaksanakan kewajibannya kepada Allah, itu petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai patah semangat ketika sudah mengajak keluarga, sudah mengajak saudara, sudah mengajak teman untuk hijrah misalkan, atau untuk melaksanakan kewajibannya sholat di masjid misalkan, ataupun yang lainnya. Kita cuma bisa mengajak saja. Adapun dia mau, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya. Ya. Di antara pamannya yang paling dicintai adalah siapa? Abu Thalib radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu ta'ala. Abu Thalib yang pasang badan istilahnya untuk apa? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasang badan. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, nggak ada tuh orang-orang Quraisy berani mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib termasuk siapa? Termasuk pemuka Quraisy pada saat. Dan terkadang para jemaah, terkadang Allah itu membantu atau menegakkan Islam melalui orang-orang fajir, melalui orang-orang yang pendosa, bahkan orang kafir. Terkadang, namun itu bukan sebuah bukan sebuah keistimewaan bagi dia. Namun itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melalui orang-orang kafir. Maka kadang orang kafir itu membantu dakwah terkadang. Namun itu enggak bermanfaat untuk dia kecuali dia masuk ke dalam Islam. Maka jangan heran ada orang kafir yang bangun masjid. Ambil aja hartanya, nanti buat bangun masjid. Ada orang kafir mau nyalon, ambil aja uangnya, ya kan? Biasanya kan demikian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membantu Islam ini melalui orang fajir. Di antara yang terjadi di perang Khaybar ini, ada seorang yang pandai sekali main perang. Main pedang, tebas sana tebas ini sampai darahnya berlumur-lumuran. Namun dia mati dalam keadaan bunuh diri. Subhanallah. Di perang Khaybar yang seharusnya seorang mati syahid, dia mati bunuh diri. Setelah perang banyak sekali yang dibunuh. Mungkin itu adalah kisah yang sangat masyhur, ya kan? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan huwa min ahlin nar. Orang ini masuk neraka. Padahal perangnya sana sini luar biasa. Namun karena sakit yang diderita, diambil anak panahnya, dia korok lehernya, mati dalam keadaan bunuh diri. Kan enggak boleh bunuh diri, kan? Maka itu diantaranya terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya melalui orang-orang fajir, pendosa, bahkan melalui orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah melalui tanganmu, rajulan wahidan, satu orang saja, khairul laka min humrin ni'am, lebih baik bagi kalian, lebih baik bagi engkau daripada memiliki onta merah. Onta merah di sini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebanggaan orang-orang Arab zaman dahulu, sebuah kendaraan yang sangat mewah di zamannya. Ya, mungkin sampai sekarang mungkin sangat mahal harganya, ya. Ada yang pernah nawar, ada yang pernah umroh nggak sih? Banyak, ya.
Ada yang pernah nawar harga unta merah nggak bisa berapa gitu? Mahal para jamaah. Ya bisa dibilang kendaraan yang paling mewah, yang sangat mewah pada masanya. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan bahwasanya ketika seorang ingin berdakwah ini yang didahulukan adalah hendaknya dia masuk Islam. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu didakwahkan masuk Islam dulu tanpa disebutkan apa sih kewajiban dia setelah Islam. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang para jemaah terkadang yang didakwahkan terlebih dahulu adalah apa? Apa sih kewajiban dulu nih? Kalau saya masuk Islam kenapa gitu? Benar kan? Atau suruh masuk Islam dulu biasanya para jemaah. Ada yang pernah ikut dakwah ke pelosok para jemaah? Hah? Belum pernah ya. Jadi banyak dai-dai kita mereka ada program dakwah ke pelosok. Namun kalau asatidzah salafi itu nggak dipublish. Kadang orang nggak tahu gitu. Yang ditahu adalah ada dari dewan dakwah ya kan. Oh dewan dakwah ada program pelosok. Ada dari kelompok ini ke pelosok. Asatidzah kita juga banyak para jamaah. Cuman nggak dipublish. Ada lagi di Wamena nih kan nggak ada kayak gitu. Tapi programnya itu ada dan tersusun rapi. Ya. Ada setiap kadang mengirim berapa orang dia misalnya 1 bulan dan seterusnya. Dan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita lebih dahulu mendakwahkan Islam itu nyuruh masuk Islam dulu atau memberikan kewajiban dulu? Ini adalah tergantung kondisi. Ya boleh-boleh saja dijelaskan dulu. Jangan sampai nanti masuk Islam tanpa tahu kewajibannya malah murtad. Kalau dalam hukum Islam itu dibunuh. Ada orang masuk Islam kemudian murtad, hukumnya adalah dibunuh. Maka jangan sampai demikian. Dan ini juga keutamaan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berdakwah mengajak orang ke jalan kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan semisal dengan apa? Orang yang melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Termasuk ketika ada orang masuk Islam melalui tangan kita, luar biasa. Sampai akhir hayatnya perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Makanya di antara apa keutamaan seorang berdakwah. Maka kalau ada saudara kita, ada keluarga kita semuanya ada yang masih belum masuk Islam, kesempatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya, apa keutamaannya? Di antara keutamaannya adalah kalau dia masuk melalui tangan kita lebih baik daripada memiliki unta merah. Kemudian segala ibadah yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala dia mengalir pahalanya kepada kita. Kan luar biasa. Ya, kita mati saja masih mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Maka semangat ya para jemaah. Mungkin ada yang saudaranya masih belum masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Kemudian para jemaah di sini kemudian Syekh menyebutkan beberapa poin-poin penting atau faidah, bisa dibilang faidah yang disebutkan oleh Syekh di dalam hadisnya di dalam bab ini dengan menutup bab yang kelima ini. Yang pertama, beliau katakan anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berdakwah kepada Allah ini adalah jalan orang-orang yang mengikuti Rasul. Dakwah adalah jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita harus menjadi dai para jemaah sesuai dengan kapasitasnya. Karena yang namanya dai itu adalah mengajak, artinya mengajak. Jadi misalkan kita ajak istri
istri kita di rumah nggak rajin sholat, ajak dia sholat, rajin. Jadi dai itu bukan hanya yang di sini duduk di sini atau berdiri di atas mimbar dia. Dai secara umum seorang yang mengajak kepada baik kebaikan ataupun keburukan. Karena dai itu juga ada yang mengajak kepada apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'in ila abwabi jahannam. Dai menyeru kepada neraka jahanam itu ada, yaitu dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada kebidahan misalkan, atau orang-orang yang mengajak temannya melakukan maksiat juga dai. Maka kita semuanya harus berprofesi dalam tanda kutip sepertinya profesinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengajak kepada kebaikan karena keutamanya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, at-tanbihu 'ala al-ikhlas li'anna katsiran minan nas law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsi. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ikhlas di dalam berdakwah. Karena banyak manusia kalau mereka berdakwah kepada kebenaran fa huwa yad'u ila nafsi, maka dia mengajak untuk kepentingan dirinya sendiri. Agar dia mendapatkan popularitas misalkan, atau untuk mendapat kepentingan kelompoknya pribadi, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah yang sangat luar biasa yang juga harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal basirata minal faraid, bahwasanya mengetahui sebenar-benarnya tentang al-faraid, tentang apa? Tentang apa yang didakwahkan ini termasuk sebuah kewajiban kita semuanya. Apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tauhid. Ya, harus kita ketahui semuanya. Ini yang pertama. Sebelum kita mengajak orang, maka kita belajar dulu. Ya, sebelum kita mengajak orang untuk bertauhid, kita belajar dulu tauhid itu apa. Kemudian juga sebelum kita mengajak orang untuk menjauhi kesyirikan, kita belajar dulu apa itu kesyirikan agar kita bisa menyampaikan dengan benar. Kemudian yang keempat, min dalail husnit tauhid qawluhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Dan termasuk bukti bagusnya tauhid seseorang adalah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid seseorang itu bagus adalah dia meninggalkan kesyirikan. Kalau katanya dia bertauhid akan tapi dia masih melakukan kesyirikan, ini belum benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid dan syirik ini adalah bertentangan, tidak bisa digabungkan. Kalau sudah bertauhid, konsekuensinya adalah apa? Meninggalkan kesyirikan, syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Maka agar tauhid kita bagus, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kemudian yang kelima, anna min qubhi syirk qawluhu masabbatan lillah. Sebaliknya, termasuk buruknya kesyirikan adalah dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala seolah dia seolah dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya nikmat yang dia berikan dari Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kata kalau zaman sekarang, air susu dibalas dengan apa? Air apa? Air comberan. Air tuba masih bagus, air comberan. Ya. Diberikan rizki, diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, malah digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan termasuk apa? Gak tahu terima kasih kalau zaman sekarang. Kemudian yang ke berapa? Keenam, wahya min ahammiha ib'adul muslimi 'anil musyrikin. Dan termasuk hal yang paling penting, di sini termasuk hal yang paling penting adalah ib'adul muslimi
'anil musyrik, menjauhkan orang muslim dari orang-orang yang berbuat kesyirikan meskipun dia enggak melakukan para jamaah. Jadi enggak boleh kita, misalkan ada orang melakukan kesyirikan kemudian kita iseng-iseng ke sana, enggak boleh. Harus ada sifat bara. Wala, ada namanya wala, loyalitas, ada namanya bara, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Nggak boleh kita iseng-iseng. Jadi ini yang lagi rame misalkan sekarang tentang Pak Udin ya, ini nggak boleh kita iseng-iseng. Pak Udin ini gimana sih Pak Udin? Tahu Pak Udin para jemaah yang ada di Blitar sana? Jadi nggak boleh kita iseng-iseng para jemaah. Jadi saya pengen tahu gimana sih cara Pak Udin ngobatin orang. Maka ini termasuk apa? Termasuk man ata kahinan. Perhatikan, sering kita dengar hadisnya ya. Siapa saja yang mendatangi dukun, kemudian meskipun dia enggak percaya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Enggak diterima salatnya 40 hari. Dia banyak merasa kebal dari fitnahnya Pak Udin, iseng-iseng nyari. Padahal walaupun enggak percaya, udah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi percaya. Kalau percaya sama dia, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang semacam itu para jamaah udah biarin aja mereka urus diri mereka sendiri. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita, fokus memperbaiki keimanan dan tauhid kita semuanya. Li'alla yasira minhum, selanjutnya masih yang poin yang ke-6, agar mereka enggak berada di tempat orang-orang kesyirikan tersebut walau lam yusyrik, meskipun dia enggak melakukan kesyirikan. Jadi enggak boleh kita berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, termasuk orang-orang yang melakukan kebid'ahan, termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Enggak boleh kita berada di sini. Kalau bisa kesyirikan berada di sini, kita berada jauh, boleh di sini. Karena nanti jika diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dipilih-pilih. Oh, ini ada orang enggak melakukan kesyirikan. Turun azab semuanya kena. Meskipun nanti tergantung bagaimana kondisi dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, kaunut tauhid awwala wajibin, bahwasanya tauhid itu adalah perkara atau kewajiban yang paling pertama. Tauhid. Ya, sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, tauhid dulu. Karena kalau udah tauhidnya bagus, tauhidnya sudah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah banget seseorang menerima kewajiban-kewajiban yang lain. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah berapa tahun? Berapa tahun para jamaah? 13 tahun berdakwah di Makkah, tauhid. Bagaimana menjauhi kesyirikan, bagaimana tidak boleh beribadah kepada patung-patung yang ada, tauhid. Sehingga pun kewajiban-kewajiban dari Allah mudah menerima. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban berjihad mudah diterima oleh para sahabat jika tauhidnya sudah benar. Kemudian yang ke-8, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah, bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang harus dimulai pertama kali, bahkan sebelum sholat. Sebelum mengajak orang sholat, dakwahkan tauhid dulu. Ya, makanya kalau dakwahkan masuk Islam dulu, baru nanti ajarkan sholat, baru kasih tahu nanti zakat, kemudian puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena tauhid ini adalah pintu, kunci masuk surga. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada jaminan dia masuk ke dalam surga, meskipun dia mungkin mampir naudzubillah di neraka dan lain sebagainya, tergantung kondisi amal ibadah mereka semuanya. Naudzubillah min adzabin nar. Kemudian yang ke-9, anna makna an yuwahhidullah, adapun makna dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makna syahadati an la ilaha illallah, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Para jamaah,
Apa makna syahadat la ilaha illallah? Hah? Ya, ada dua rukunnya, ada apa aja? Menafikan udah sering kita sebutkan ya, selain mabadi, selain ya. Apa para jamaah rukun la ilaha illallah ada dua? Hah? Ini tawadu semua atau bagaimana ini? Ini sering diulang-ulang oleh para ustaz kita ya, makna la ilaha illallah harus ada dua rukunnya. Apa saja ini? Hah? Iya, ada nafi, ada isbat, menafikan semua sesembahan kepada selain Allah dan menetapkan isbat, hanya satu yang berhak disembah, satu berhak untuk diibadahi, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-ashirah, kemudian yang ke-10, al-insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuhu au ya'rifuhu wa la ya'malu biha. Bahwasanya seorang terkadang termasuk ahli kitab, akan tapi dia nggak ngerti bahwasanya dia seorang ahli kitab, dan atau terkadang dia ngerti namun tidak mengamalkannya. Makanya di antara kisah yang ada di perang Khaybar ini ada seorang Yahudi, para jamaah, seorang Yahudi yang dia dalam tanda kutip berkhianat kepada orang-orang Yahudi, membocorkan trik biar menang dari orang-orang Yahudi tersebut. Jadi orang Yahudi tersebut diamankan oleh Nabi SAW, hartanya aman, keluarganya juga aman. Yang selanjutnya yang ke-11, sebenarnya di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 30 para jamaah. Nanti bisa dibaca sendiri di syarahnya. Yang ke-11 kita bacakan lagi sedikit. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yang ke-11 memulai dari yang paling penting baru yang enggak, maksudnya bukan enggak penting. Yang paling penting baru yang penting lainnya. Dari tauhid dulu baru dijelaskan tentang kewajiban sholat dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita bacakan sampai 15, yang ke-12 an-nahyu an qara'imil amwal, larangan dari mengambil harta yang paling bagus ketika mengambil zakat orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang selanjutnya taf'uluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidan, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi meniup meludahi siapa? Ali bin Abi Thalib, ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya mukjizat, begitu juga karamah para jamaah, enggak bisa kapan dia mau dilakukan. Itu bedanya. Beda nanti. Kalau zaman sekarang kan ada yang namanya karamah, ada yang namanya sihir dukun. Kalau karamah itu enggak, misalkan saya mau sekarang, misalkan ada seorang karamahnya dibakar enggak mati, enggak kebakar, enggak bisa dia suruh ulang, coba bakar saya lagi, enggak bisa. Adapun perdukunan itu biasanya bisa diulang dan bisa dipraktekkan atau bisa ditampilkan di khalayak kapan saja dia mau, tentunya dengan pertolongan setannya, dukun jinnya tersebut. Kemudian yang terakhir kita sebutkan bahwasanya di antara faedah dari bab yang kelima ini adalah fadilatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa tadi keutamaannya para jemaah? Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia juga dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui tangan beliau radhiyallahu taala anhu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peperangan tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.